Medudi, media edukasi terkini. Nah, kembali lagi nih Kak ya di podcast Medudi kita, media informasi, edukasi dan diskusi. Episode ke? 4. Udah episode 4 ya Kak? Gak berasa ini. Di episode keempat ini kita topiknya mau apa nih Kak? Di episode keempat ini kita akan membahas topik tentang JKN Kak. Oh, relate banget sama masalah ini ya, kegalauan dan kegundahan masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan ini ya. Iya, yang masyarakat kita mungkin sering berobat ya Kak bagi yang sakit dan mau dijamin nih kesehatannya ketika berobat, kemana, bagaimana caranya. Nah, hari ini kita bahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Betul. Silahkan diperkenalkan kali Tak. Iya, narasumber untuk episode keempat ini yaitu Dr. Siti Khairani Nur. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Kiai Haji Mansur sekaligus tim JKN di rumah sakit itu. Kita langsung sambut. Oke. Halo Dokter Rani. Halo Sobat nih. Halo Dokter Rani, apa kabar Dok? Baik, Mamanda apa kabar? Agri apa kabar? Baik Dok. Mewakili Sobat Medi yang lagi nonton dan saya juga ada pertanyaan. Oke. Sekaligus nih ditanyakan di sini nanti Sekalian. Dok. Izin sebelumnya kita kan akan bahas JKN ini Dok. Sebelum masuk ke pembahasan yang Lebih lebih dalam. dalam, JKN itu sendiri apa Dok? Oke, jadi JKN itu adalah singkatan yang kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kalau relate-nya dengan BPJS biasanya kita taunya. Nah, kalau BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Biasanya disebut dengan BPJS Kesehatan. Jadi, BPJS itu adalah badan penyelenggaranya, sedangkan JKN itu adalah program dari BPJS-nya tadi. Tuh, jadi biasanya kita sebut dengan BPJS Kesehatan. Nah, itu sama dengan JKN. Itu jadi programnya. Kalau JKN itu, kalau BPJS itu badan penyelenggaranya. Gitu. Sudah terjawab ya perbedaannya Iya. ya. Karena kan kadang-kadang nih masih belum ngeh nih. Apa sih bedanya? Apa sih bedanya? Jadi biasa disebut dengan BPJS Kesehatan juga bisa. Yang terintegrasi dengan yang biasanya kita kartunya kartu Indonesia Sehat. Nah, itu biasa disebut dengan JKN atau salah satu apa namanya bentuk asuransinya BPJS kayak gitu. Bentuk asuransi namanya JKN itu. Jadi udah terjawab di perbedaan JKN dan Iya. BPJS ya, Dok. Nah, siapa saja ya Dok yang bisa daftar dan ikut serta untuk kepesertaan BPJS? Oke, untuk yang bisa ikut kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan ini dari semua lapisan masyarakat. Jadi warga negara Indonesia sebenarnya diwajibkan oleh pemerintah memiliki atau menjadi anggota BPJS dari yang baru lahir sampai lansia atau orang dewasa itu semuanya seharusnya sih daftar ya dan bisa kalau mau daftar seperti itu. Syarat daftarnya apa Dok? Nah, kalau untuk menjadi anggota tentunya harus warga negara Indonesia. Kalau warga negara luar tidak bisa. Terus kalau usia tidak ada batasan usia. Kemudian syaratnya itu tadi dia harus ada premi yang dibayarkan. Karena ada jenis-jenisnya kan. Kalau BPJS Kesehatan itu ada yang penerima iuran, penerima bantuan iuran atau PBI dan non PBI. Nah, untuk yang PBI itu
tidak membayar secara mandiri, dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kalau yang non PBI itu dibayarkan secara mandiri. Jadi nanti mereka mempunyai hak dan kelas-kelas yang bisa dipilih seperti itu. Kalau untuk haknya itu tadi kewajiban ya. Kalau untuk haknya sama, semuanya harus akan mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Misalnya dia sakit sekarang rawat inap, dia juga berhak untuk kontrol untuk rawat jalan selanjutnya, dia masih bisa dapat jaminan kesehatan itu. Seperti itu. Jadi semuanya mempunyai hak yang sama, mendapatkan kepastian jaminan kesehatan di Indonesia. Masyarakat terbantu banget ya dengan adanya program JKN ini. Tinggal nanti bagaimana dari masyarakat itu mau dan dibantu juga sebenarnya ya. Betul. Ada syaratnya karena dia dibagi dua ya dok ya, ada yang betul. PBI sama non PBI. Nah, untuk yang yang PBI sendiri itu tuh apakah ada syarat kepengurusan khusus? Iya, betul. Jadi untuk yang PBI itu nanti si peserta atau keluarga peserta itu mendaftarkan ke dinas sosial. Nanti ada jenjang-jenjangnya, mungkin dari desa dulu, kemudian nanti ada surat yang dibawa, ada vaskes pertama dulu untuk menyatakan dia berobat, baru nanti berkas tersebut dibawa ke dinas sosial. Nah, setelah diverifikasi atau di ACC nanti akan otomatis menjadi anggota BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Seperti itu. Kalau untuk yang non PBI itu biasanya terdiri dari penerima upah atau non penerima upah. Jadi ada yang pegawai, ada yang non pegawai. Nah, mereka harus datang langsung ke kantor BPJS atau kalau yang penerima upah biasanya melalui instansi atau kantornya. Gitu. Masuk ke pesertaan BPJS yang ada di rumah sakit kita nih dok. Oke. Permasalahan atau kendala apa yang sering terjadi di rumah sakit terkait pasien-pasien BPJS atau JKN dok? Oke, untuk permasalahan biasanya relatif ya. Kadang mungkin dari internal atau dari eksternal. Paling sering itu permasalahannya ya karena pasien belum mengerti misalnya sistem bagaimana kalau misalnya ini contohnya pasiennya punya BPJS mandiri, kemudian dia tidak membayarkan angsurannya, otomatis menjadi premi. Kemudian tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit dan harus dirawat inap. Nah, kemudian oleh kasir atau administrasi rumah sakit ditarik biaya. Nah, seperti itu. Kadang menjadi salah paham kenapa pasien BPJS ditarik biaya. Padahal sebenarnya kalau untuk pasien mandiri yang premi, dia harus menyelesaikan dulu dendanya. Serta preminya berapa bulan berjalan. Misalnya dia tidak membayar BPJS-nya 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Jadi 3 bulan itu harus dia lunasi dulu, kemudian ditambah denda dari yang tidak dibayarkan itu. Nanti ada hitungannya. Jadi biasanya pasien itu banyak yang bingung kenapa pembayarannya 2 kali misalnya. Jadi ternyata pembayaran itu terdiri dari dendanya dan preminya sendiri yang belum dia bayar. Nah, kadang-kadang malah kalau sampai nunggak seperti itu akhirnya lebih baik ke umum saja gitu, karena banyak. Makanya edukasinya mungkin ke masyarakat kalau memang yang mandiri ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai premi, karena namanya asuransi kita nggak tahu kapan kita sakit dan kapan kita butuhkan. Akhirnya ketika kita ingin membutuhkan tidak siap seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab lah ya yang di masyarakat kenapa kok ada iuran lagi sedangkan dia BPJS tapi ternyata dia pas dicek gitu dia premi seperti itu. Nggak bayar teratur gitu ya dok? Iya betul. Akhirnya ketika sakit mau berobat, saya punya kartu BPJS nih, saya terdaftar BPJS, terserahkan ternyata nunggak. Iya, premi itu tunggakan ya? Iya betul. Tunggakan ya dok, nunggak. Akhirnya kok saya BPJS kok disuruh bayar, nggak ingat nih, ternyata lupa bayar, ketunggak, akhirnya harus bayar. Iya betul. Malah lebih banyak ya dok, Iya. udah bayar berapa bulan yang berjalan, bayar tunggakannya lagi Dan dendanya juga. dan dendanya. Seperti itu. Dan biasanya juga kalau untuk pasien-pasien yang PBI yang penerima bantuan iuran,
itu dia bisa juga tidak aktif, bingung juga kadang-kadang kenapa dia harus membayar, waktu dicek tidak aktif. Kenapa tidak aktifnya? Karena mungkin selama beberapa periode, entah setahun gitu, dia tidak dipakai atau tidak dipakai untuk berobat. Akhirnya oleh sistem itu di stop atau dihilangkan dari kepesertaan. Nah, tapi untuk yang PBI syaratnya untuk mengaktifkan kembali hanya konfirmasi saja, membawa surat keterangan seperti dia mendaftar ulang itu dibawa ke dinas sosial, tidak perlu biaya lagi. Seperti itu. Itu ada cara ngecek sendiri dok untuk keaktifan Betul, kepesertaan itu? iya bisa. Kalau sekarang kan zamannya online ya, jadi bisa pakai mobile JKN namanya. Aplikasinya download di Play Store atau di iPhone, itu bisa dengan mobile JKN. Dicek di situ, masukkan NIK atau nomor BPJS-nya, terlihat semua nanti berapa orang pesertanya yang ikut, seperti itu, berapa iuran dan dendanya, semua jelas di situ. Sekarang udah sistem Digital. digital lebih Iya, mudah betul. ya Kak Dita. Mungkin kadang yang akan menjadi masalah nantinya kepada pasien yang mungkin lansia, yang Betul. buta teknologi, tidak megang handphone Android. Nah mungkin di situ yang lebih akan jadi masalah. Kendalanya ya. Kendalanya. Tidak tahu bahwa ternyata sudah tidak aktif karena untuk yang penerima PBI tadi Iya, untuk periode tertentu tidak dipakai, tiba-tiba dinonaktifkan. iya, Gitu. betul. Kendalanya di situ. Tahu-tahu waktu berobat baru tahu, baru Iya. bisa diurus, diaktifkan kembali. Nah itu tadi beberapa masalah ya dok di rumah Iya, sakit yang betul. sering terjadi. Selain itu mungkin ada lagi dok pengalaman. Mungkin ada lagi apa ya? Oh iya, untuk ibu-ibu yang hamil, kemudian dia sudah memiliki BPJS atau sudah tertanggung peserta JKN gitu ya, tapi kemudian dia melahirkan dan ketika keluar dari rumah sakit, kenapa ada biaya untuk si bayi nih? Nah seperti itu. Jadi sedikit menjawab, mungkin untuk bayi yang lahir dengan sehat itu klaimnya atau pembiayaannya masuk ke ibunya, tapi ketika si bayi itu ada masalah atau harus dirujuk atau nanti dia berobat seperti itu, memang dia harus punya BPJS sendiri si bayi tadi. Jadi harus keluarga yang mendaftarkan dan mengurus kepesertaannya si bayi tadi, seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung dapat BPJS dari ibunya kayak gitu, bukan. Jadi dia tetap, keluarganya harus menguruskan untuk si bayi tersebut sampai akhirnya nanti bayi tersebut kalau ada keperluan menggunakan BPJS-nya sendiri, seperti itu. Itu ada rentang waktunya nggak dok? Dari Untuk bayi yang dari mulai dia bayi membuat itu ya, lahir, sampai kalau misalnya bisa si bayi itu digunakan. ada masalah misalnya Iya, kan. betul. Nah, Jadi mungkin sekitar 15 hari dari pembuatannya. Itu untuk yang mandiri. Kalau yang PBI ya langsung serta-merta aktif, seperti itu. Sama juga dengan premi ya. Kalau premi itu jangkanya 45 hari dari setelah denda dibayarkan baru dia aktif. Jadi waktu dia sakit masih denda, dia tetap jadi mandiri. Maksudnya umum. Ya, dia dibayar umum dulu sampai aktif, baru dia tercover lagi, seperti itu. itu khusus yang mandiri atau Mandiri, non PBI tadi betul. ya? Kalau yang PBI Langsung jadi dia bisa langsung dipakai. bisa dipakai. Iya, betul. Untuk kasus laka nih dok, kecelakaan itu apakah di cover BPJS? Tidak kalau laka. Jadi kalau laka itu di covernya sama Jasara Harja. Gitu. Prosesnya menggunakan laporan kepolisian. Nanti dari situ diproses, kemudian baru diserahkan ke Jasara Harja. Jasara Harja ini punya plafon. Jadi seandainya melebihi dari plafon, nanti baru dia terintegrasi dengan BPJS gitu. Jadi BPJS yang mengcover sisanya, seperti itu. Dan lakanya harus ada lawannya. Oh, bukan kecelakaan tunggal. Iya, kalau kecelakaan tunggal mungkin mohon maaf tidak bisa, seperti itu. Jadi kadang ada beberapa kasus yang mereka datang kecelakaan di IGD belum mengurus surat laporan polisi. Ada beberapa yang tidak pakai langsung aja gitu umum, karena mungkin lecetnya sedikit ya bisa di cover. Tapi kalau untuk yang harus sampai dirujuk dan operasikan untuk biaya sangat mahal, ya disarankan mengurus laporan kepolisian supaya cashless lah istilahnya, bebas iuran, seperti itu. Nah untuk alurnya bagaimana dok? Alur pelayanan ya kak?
Yang mana? Alur Yang kecelakaan atau non? Boleh dok, dua-duanya. Sekaligus yang umum dijelaskan. aja nih, Oh yang umum dulu ya. Yang umum itu kan pelayanannya terbagi dua nih, yang rawat jalan dan rawat inap. Nah, kalau rawat jalan itu ke poli biasanya. Jadi pasien kepesertaan BPJS atau JKN itu wajib membawa surat rujukan dari FKTP ya. Jadi dari puskesmas atau dokter keluarga yang dia tunjuk atau dia pilih seperti itu. Jadi membawa rujukan nanti oleh rumah sakit dikeluarkan SEP atau surat eligibilitas kepesertaannya. Setelah itu baru bisa berobat di poliklinik. Pun juga untuk pasien-pasien yang kontrol harus membawa surat kontrolnya. Jadi tujuannya untuk tenaga medisnya tahu nih dia sudah dikasih apa, rencananya kontrol hari ini untuk apa. Nah, kadang-kadang banyak yang lupa bawa surat kontrolnya seperti itu. Dan syaratnya cuma membawa KTP saja. Seandainya tidak membawa kartu BPJS, silakan menyebutkan nomor KTP-nya saja, nanti akan langsung bisa diproses. Pokoknya prosesnya ya nggak sampai 5 menit lah. Kalau semuanya udah lengkap, sudah langsung bisa nunggu duduk di poli seperti itu. Sangat dipermudah ya dok. Iya betul. Untuk yang rawat inap? Kalau untuk yang rawat inap itu lewat IGD biasanya. Jadi pasien-pasien yang masuk lewat IGD yang dirawat inap, atau misalnya setelah berobat di poli dan dia harus rawat inap, prosesnya sama lewat rawat jalan. Tapi kalau yang rawat inap langsung saja, nggak usah pakai rujukan, silakan datang. Langsung berobat di IGD dan dilayani seperti itu selama tidak premi tadi. Selama tidak premi ya. Iya, dan bagi yang BPJS non PBI. Iya betul. Dan catatannya silahkan datang ke IGD dengan kasus atau keadaan yang benar-benar gawat. Jadi kebanyakan nih dari masyarakat itu datang dengan keadaan yang tidak gawat dan dia datang ke IGD dan akhirnya dipulangkan dan disuruh rawat jalan seperti itu. Jadi biasanya pasien-pasien yang ingin berobat ke rumah sakit yang tidak gawat itu biasanya ke Paskes 1 dulu, ke puskesmas. Nanti dari puskesmas yang menilai kalau memang mereka tidak bisa dilayani di puskesmas, mereka akan mengeluarkan surat rujukan. Tapi kalau cukup bisa dilakukan di puskesmas, cukup sampai di puskesmas saja seperti itu. Jadi jangan datang dengan keadaan tidak gawat atau kondisi yang masih bisa ditahan tapi ke IGD, datanglah ke poli seperti itu. Kemudian nih dok, tadi ada disebutkan terkait dengan vaskes tingkat pertama atau puskesmas atau dokter praktek dokter gitu kan ya. Nah mungkin ada beberapa nih yang peserta BPJS itu yang kadang-kadang tuh nggak sesuai FKTP-nya sama yang tertera. Nah itu gimana dok? Kalau untuk dilihat lagi kembali dia BPJS-nya, kalau yang untuk PBI itu berlaku di mana saja seluruh Indonesia dia bisa. Tapi kalau yang mandiri yang sudah dia pilih di kartunya itu dia harus datang ke yang tercantum di kartu tersebut. Itu. Jadi seandainya dia berdomisili di A dan dia FKTP-nya di A, kemudian dia pindah ke suatu daerah, ya dia harus mengubah FKTP tersebut lewat boleh ke BPJS, boleh ke mobile JKN-nya, atau ya dia kembali ke daerah yang FKTP-nya tersebut seperti itu. Itu khusus untuk yang non PBI betul. Kalau yang PBI langsung saja di mana saja bisa dilayani. Berarti untuk yang PBI ini sangat dipermudah ya dok? Betul. Karena bisa berobat di vaskes mana saja, tidak seperti yang non PBI harus berobat di vaskes yang terdaftar. Iya, karena tujuan pemerintah kan untuk memberikan jaminan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat ya, dari yang lini atas sampai ke bawah. Jadi sangat memudahkan lah untuk masyarakat yang mungkin kurang bisa membayar iuran atau tidak punya pekerjaan seperti itu. Jadi tetap dibantulah oleh pemerintah. Dia tetap mendapat jaminan kesehatan. Terus ada nggak sih dok nemu kasus nih kayak misalnya peserta BPJS tapi KTP-nya nggak sesuai dengan tempat dia tinggal gitu? Oh gitu. Itu harus kembali lagi ke tempat dia tinggal dulu. Kalau dia belum bikin kartu BPJS. Kalau misalnya dia sudah punya? Kalau dia sudah punya, dia harus ke vaskes yang dia di kartu itu. Atau ada kasus gini dok, mungkin dia belum punya
BPJS berobat, tapi dia bukan orang asli daerah di situ, kemudian ingin daftar, itu bagaimana dok? Ya, dia harus ke tempat dia mendaftar di domisilinya dia dulu. Seperti tempat asalnya ya, jadi misalnya Mbak Marda KTP-nya di Banjarmasin, harus bikin BPJS-nya di Banjarmasin, nggak bisa di Tanah Laut, seperti itu. Bikin dulu, baru nanti tunjuk vaskes, boleh di luar Banjarmasin nanti, di mana tepat kita dekat domisili silahkan, tapi BPJS dibuatnya di sesuai dengan KTP-nya. BPJS bikin BPJS-nya sesuai dengan KTP. KTP. Untuk pemilihan vaskes pertamanya silahkan di mana saja boleh. Lebih dekat sama domisili lebih disarankan. Tuh. Gimana? Luar biasa Kak, beberapa pertanyaan yang selama ini ada di benak terjawab Meresahkan. sudah. Yang meresahkan ya. Yang meresahkan, yang bikin gundah terjawab sudah. Atau dari Dokter Rani sendiri, apa ada yang ingin disampaikan di luar dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi itu dok? Apa ya? Oh ya, mungkin untuk pasien-pasien yang kenapa sih ternyata waktu di depan waktu pengeluaran SEP bisa nih dilayani, ternyata waktu keluar dari poli dia harus membayar. Ya dilihat juga dari diagnosis setelah diperiksa sama dokter. Jadi ada beberapa diagnosis yang tidak bisa tercover. Contohnya misalnya diagnosis estetik seperti itu. Contohnya kawat gigi. Kawat gigi yang tujuannya untuk estetik itu tidak di cover, kecuali kawat gigi tapi untuk kesehatan, misalnya gangguan mengunyah seperti itu yang memang diindikasikan itu boleh. Jadi sesuai dengan indikasi dan diagnosis. Kemudian untuk infertilitas kasus seperti itu tidak bisa di cover juga. Kemudian kasus-kasus seperti penyakit yang diakibatkan oleh kelalaian sendiri, contohnya narkoba, kemudian olahraga atau kecelakaan yang membahayakan diri, contohnya seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang dari eksternal lah, akibatnya tuh kita sudah tahu tapi tetap kita lakukan seperti itu. Jadi nanti ada kasus-kasus seperti itu, jangan heran. Jadi nanti mungkin ini bisa jadi bahan edukasi masyarakat ya dan teman-teman, karena tidak semua kasus-kasus penyakit juga di cover sama BPJS. Cuman keunggulannya kalau kita ikut asuransi yang lain, itu kan kita harus biasanya tuh diminta medical check up dulu. Biasanya kalau hasil medical check up-nya kita jelek, kita akan susah jadi peserta BPJS itu. Nah, kalau untuk JKN ini, karena tujuannya untuk seluruh masyarakat, kita nggak diminta seperti itu. Jadi langsung silahkan asal warga negara Indonesia dan syaratnya ada KTP seperti itu, bisa mendaftar. Jadi karena BPJS ini sekarang sudah terintegrasi ya ke KTP dan sistem kependudukan, dan akhirnya juga menjadi syarat-syarat nih. Contohnya kayak kalau kita mau kuliah atau kita mau magang, biasanya kita diminta nomor BPJS-nya, kita harus punya dulu asuransinya, seperti itu. Jadi persyaratan administratif juga. Iya, jadi sudah lebih sangat dibutuhkan lah sekarang menjadi anggota asuransi BPJS itu. Mungkin harapannya nih dok, harapan di JKN ini bagaimana dok? Oke, jadi harapannya untuk masyarakat nih? Ya, untuk masyarakat. Oke, untuk masyarakat ya tentunya menjaga kesehatan itu sangat penting. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru terpikir untuk menjadi anggota BPJS, karena kita nggak tahu kapan kita membutuhkannya, dan kalaupun kita tidak menggunakannya ya alhamdulillah berarti kita tidak dalam keadaan sakit seperti itu. Jadi sehat itu mahal. Kalaupun punya uang banyak tapi sakit habis berobat. Betul. Nah, terakhir banget nih dok, sebelum menutup ya Kalita, boleh closing statement dok untuk sobat Megita. Aduh, apa ya closing statement? Kasih quote juga boleh kok dok. Iya dok, buat hari ini dok. Oke, jadi mungkin rezeki nggak melulu soal uang ya. Jadi badan yang sehat, bangun tidur tanpa alat-alat medis di sekitar kita, bernafas tanpa oksigen, setiap hari hidup normal tanpa harus minum obat, itu juga rezeki. Jadi untuk teman-teman dan masyarakat tetap jaga kesehatan ya, kembali lagi karena sehat itu mahal. Jadi jagalah kesehatan kita baik-baik karena itu rezeki yang terbaik. Luar biasa Dokter Rani. Sehat-sehat semua. Amin. Kalita.
Oke, seperti biasa. Sampai banget nih pembahasannya. Nggak berasa udah asik ngobrol. Nah, Dokter Rani, bahas Terima JKN, Oke, makasih sama-sama. banyak hari ini sudah berhadir di podcast Medudi kita. Nah, biasanya sebelum menutup kita ada gerakan slogan bersama dengan narasumber. Boleh ikutin kita ya? Boleh. Oke. Seperti tadi opening, Dok. Bareng langsung ya, Siap. Dok. Siap. Medudi, Media edukasi terkini. Sampai jumpa. Sampai jumpa episode berikutnya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok. Terima kasih.